Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Alhamdulillah. Nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh. Wa na'udzu billahi min syururi anfusina wa sayyiati a'malina. May yahdihillah fala mudhillalah wa may yudlil fala hadiyalah. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Ya ayyuhalladzina amanu ittaqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Amma ba'du, fa inna ahsanal kalami kalamullah wa khairal hadi hadi Rasulillah sallallahu alaihi wasallam wa syarrul umur muhdatsatuha wa kullu muhdatsatin bid'ah wa kullu bid'atin dhalalah wa kullu dhalalatin finnar. Para pemirsa dan para pendengar Roja TV dan Radio Roja, kaum muslimin dan muslimat, rahimani wa rahimakumullah. Alhamdulillah, segala puji hanyalah milik Allah Rabb semesta alam. Pada kesempatan pagi ini kita dapat bertemu melalui siaran ini. Mudah-mudahan pertemuan kita pada pagi ini membawa faedah dan manfaat bagi kita semua. Kita bersyukur kepada Allah masih diberi kesehatan, masih diberi kehidupan, dan banyak lagi nikmat-nikmat Allah yang telah kita terima pagi ini. Dan kita tidak lupa banyak-banyak memanjatkan pujian-pujian kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala atas nikmat-nikmat yang sudah kita terima. Kemudian juga salawat dan salam atas Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam, atas keluarga beliau, sahabat-sahabat beliau, dan siapa saja yang meniti sunnah beliau sampai hari kemudian. Para pemirsa dan para pendengar, kaum muslimin dan muslimat yang dimuliakan Allah, pada kesempatan pagi ini, kita kembali membahas buku Mencetak Generasi Rabbani. Kita sampai pada bab anak dan penguasaan dasar-dasar keilmuan. Tentunya yang kita maksud di sini adalah hal-hal yang sifatnya sunnah ya. Adapun perkara wajib tentunya sudah kita bahas sebelumnya di dalam bab penanaman dasar-dasar keimanan, di mana kita harus mengajarkan kepada anak-anak kita perkara yang sangat dasar dalam Islam, yaitu tauhid dan lain sebagainya. Itu sudah kita bicarakan. Dan yang kita maksud di dalam bab ini adalah memberikan sebanyak mungkin maklumat-maklumat yang dibutuhkan oleh anak-anak kita. Terutama yang berkaitan dengan agama mereka. Pengetahuan-pengetahuan ini sangat bermanfaat bagi mereka. Dan sekaligus untuk menumbuhkan dan merangsang keinginan mereka ya untuk mendalami lebih jauh lagi tentang agama ini. Sudah kita bahas sebelumnya bahwa perkara pertama adalah menanamkan ataupun menumbuhkan semangat cinta ilmu kepada anak-anak kita. Yaitu semangat untuk belajar, menuntut ilmu. Sehingga dia punya ketahanan di dalam menuntut ilmu. Dan itu harus dibangun dari kecil. Banyak anak-anak yang putus di tengah jalan dalam menuntut ilmu karena memang tidak dilatih sejak kecil. Ya, sehingga terhentilah perjalanannya menuntut ilmu. Mungkin itulah batas maksimal yang dimilikinya. Nah, ini mungkin disebabkan sejak kecil dia tidak dilatih untuk itu. Untuk menyintai ilmu, menekuni ilmu. Ya, belajar dengan mendalami sesuatu itu berbeda. Banyak anak-anak yang mau belajar, tapi menekuni sesuatu itu mungkin bisa dihitung dengan jari. Anak yang mau menekuni ya bidang-bidang tertentu di dalam ilmu ini mungkin jarang kita lihat. Hanya anak-anak yang punya bakat satu, dan yang kemudian yang kedua adalah anak-anak yang memang dilatih oleh orang tuanya sejak kecil untuk mau menimba ilmu lebih dalam dan lebih dalam lagi. Ya, maka kita lihat juga banyak anak-anak di pondok, di sekolah belajar ya biasa, normal. Tapi pada titik tertentu, dia sudah kandas. Perjalanannya menuntut ilmu selesai. Ya mungkin ya dia sibuk dengan kehidupannya. Ya ketika dia dewasa, ya ada yang mungkin
akhirnya berbisnis ataupun bekerja dan lain sebagainya. Adapun menekuni ilmu lebih jauh lagi mungkin sudah selesai. Dan sebagian anak lainnya memang punya kita katakan keinginan tahu yang besar, semangat belajar yang tinggi. Walaupun mungkin dia sudah berkeluarga, bekerja dan lain sebagainya, tapi itu tidak menghentikannya untuk mendalami ilmu lebih dalam lagi. Kita lihat beberapa orang bermanfaat dari ilmu yang mereka pelajari. Sebagian mungkin cukup sampai di situ perjalanan mereka menuntut ilmu. Nah, ini semua berkaitan dengan ketahanan anak tersebut untuk menuntut ilmu. Ini mukadimah yang kita sampaikan kemarin. Nah, kemudian berikutnya kita akan lanjutkan ya di dalam bab ini penguasaan dasar-dasar keilmuan. Yang pertama tentunya mengajarkan maklumat tentang Al-Quran dan hadis. Ini dasar hukum Islam. Syariat Islam dasarnya itu dua. Al-Quran dan hadis. Itu sumber hukum Islam. Sumber syariat Islam adalah Al-Quran dan hadis. Maka ini perlu kita ajarkan kepada anak-anak kita sejak dini. Ya mulai mungkin ya menghafal, kemudian membaca, ya, menghafal, kemudian menelaah, ya, sampai kepada dia bisa mengambil istifadah, ya, faedah, ya, dari ayat-ayat yang ya dia hafal atau dia baca, dan pengetahuan-pengetahuan umum yang berkaitan dengan kitab sucinya, ya, misalnya hal-hal yang berkaitan dengan asbabun nuzul, ini adalah tingkatan yang lebih tinggi lagi ataupun lebih dalam lagi di dalam menekuni Al-Quran. Di samping dia juga menyentuh terjemahan Quran, ya, kemudian tafsir Al-Quran, mulai dari tafsir yang ringan sampai kepada tafsir-tafsir yang mungkin lebih detil dan lebih rinci lagi. Ya, jadi tentunya berinteraksi dengan Al-Quran seumur hidup kita mungkin tidak cukup, ya. Banyak hal-hal yang perlu kita gali dari Al-Quran. Seperti samudera ilmu yang tidak habis-habisnya kita gali, kita selami. Kita nggak sampai ke dasarnya. Ya, saking dalamnya dan luasnya ilmu Al-Quran itu. Jadi seumur hidup kita menggali Al-Quran itu nggak akan selesai. Ya, nah, betapa beruntungnya seorang anak, ya, sejak kecil dia sudah berinteraksi dengan itu. Dari kecil, ya, dia telah berinteraksi, dia sudah berinteraksi dengan Al-Quran. Ya, maka dari itu, ya, kita baca biografi para salaf dahulu, ya, mereka mendorong anak-anak mereka untuk menghafal Quran sejak kecil. Tapi itu bukan tujuan. Itu bukan final, itu bukan akhir dari interaksinya dengan Al-Quran, yaitu hafal Quran. Al-Imam Syafi'i umur 7 ataupun 6 atau 7 tahun sudah hafal Al-Quran. Tapi bukan itu yang menjadi tujuan. Ibunda beliau, ya, mendidik seorang Imam Syafi'i untuk menjadi seorang ulama besar. Ya, itu hanya muqaddimah. Belum masuk kepada inti. Kemudian ibundanya mengirim kepada para ulama untuk belajar, meneruskan perjalanan menuntut ilmu. Ya, Syafi'i kecil memang didesain ataupun sudah dipersiapkan oleh ibundanya untuk menjadi seorang penuntut ilmu. Sehingga menghafal kitab Muwatta di usia 9 atau 10 tahun dan bisa menghafal buku tersebut. Dan tidak berhenti hanya sampai di situ, hafal Quran dan hafal banyak hadis. Lanjut kepada perkara yang lebih inti lagi, yaitu mengambil faedah dari apa-apa yang ada di dalam Quran dan hadis. Beliau terhitung adalah ulama pertama yang menulis ilmu usul fikih dan usul hadis di dalam kitab beliau Ar-Risalah. Ar-Risalah juga menyinggung beberapa kaedah-kaedah ilmu hadis. Sebagaimana juga menyinggung beberapa kaedah-kaedah usul fikih. Masuk kepada inti yang lebih, kita katakan lebih dalam lagi dan merupakan, kita katakan intisari dari interaksi dengan Quran dan hadis. Yaitu mengambil istimbat, faedah, hukum, faedah, dan lain-lain sebagainya. Sehingga kita kenal bahwa Imam Syafi'i menekuni satu ayat itu sampai berhari-hari, berbulan-bulan. Untuk mengambil banyak faedah, ratusan faedah dari satu ayat tersebut, ya, dari satu ayat itu, ya. Sebagai contoh, ya,
firman Allah Subhanahu wa taala, "Wa imra'atuhu hammalatal hatab." Dan istrinya yang memikul kayu bakar. Ini tentang istrinya Abu Lahab ya. Di situ beliau mengambil satu faedah bahwa pernikahan orang kafir itu sah. Walaupun itu dilakukan menurut agama mereka. Ketika keduanya masuk Islam, mereka tidak perlu memperbaharui lagi pernikahan mereka. Karena status mereka sebagai suami itu, istri itu sah dalam pandangan Islam. Walaupun mereka menikah bukan dengan cara Islam. Ya, dan status mereka sebagai suami istri itu dipandang sebagai satu status yang sah. Dari ayat tersebut. Ya, Allah memanggil istrinya dengan sebutan wa mar'atuhu, dan istrinya. Nah, demikian para pemirsa dan para pendengar ya, bagaimana ya Imam Syafi'i sampai kepada ya inti dari tujuan menuntut ilmu, yaitu mengambil istifadah faedah dari ilmu-ilmu yang telah beliau miliki. Dari banyak ilmu alat yang telah beliau kuasai. Nah, ini yang kita yang kita tuju dan kita inginkan di sini. Ya, berkaitan dengan mengajarkan ilmu Quran dan hadis kepada anak-anak kita. Sehingga semakin lama mereka berinteraksi dengan Al-Quran, semakin banyak faedah-faedah yang mereka bisa gali dari Al-Quran, kitabullah. Demikian juga hadis-hadis Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam. Ya. Maka di dalam tafsir Ibnu Katsir disebutkan riwayat dari Ibnu Abbas radhiyallahu anhuma, dia bertanya kepada seseorang atau menawarkan ya kepada seseorang, "Maukah aku sampaikan kepadamu sesuatu yang akan membuatku senang?" Orang itu menjawab, "Tentu saja." Maka Ibnu Abbas berkata, "Bacalah Tabarakalladzi," yaitu surat Al-Mulk, "dan ajarkanlah ia kepada keluargamu, semua anak-anakmu, anak-anak kecil yang berada di rumahmu, juga kepada tetanggamu. Sebab surat itu adalah penyelamat dan yang akan membela pembacanya pada hari kiamat di hadapan Allah Subhanahu wa taala, serta akan memohon kepadanya agar menyelamatkan dirinya dari azab neraka dan azab kubur." Rasul pernah bersabda, "Sungguh aku senang jika ia, yaitu Al-Quran, selalu ada di dalam hati setiap orang di kalangan umatku." Ya, nah demikian riwayat dari Ibnu Abbas, ya, dorongan dan motivasi beliau untuk mengajarkan ya surat-surat Al-Quran kepada anggota keluarga kita, kepada anak-anak kita, ya, kepada anak istri kita. Para pemirsa dan para pendengar kaum muslimin dan muslimat yang dimuliakan Allah. Maka Nabi mengatakan dalam hadis yang lain, ya, al-jawful ladzi laisa syai'un fihi minal Qur'an kal baitil kharib. Sesungguhnya jauf, yaitu rongga dada ataupun hati yang dimaksud di sini, yang tidak ada sedikit pun di dalamnya dari Al-Qur'an, yaitu ilmu tentang Al-Qur'an, maka itu seperti rumah yang rusak. Seperti rumah yang rusak. Seperti itulah kondisi hati rongga dada yang tidak ada sedikit pun ilmu Al-Quran di dalamnya. Tidak ada sedikit pun Al-Quran di dalamnya. Nah, maka ini yang perlu kita dorong kepada anak-anak kita. Maka, ya, hifdzul Quran itu harus jadi mata pelajaran pertama di sekolah, ya, sebelum belajar ilmu-ilmu yang lainnya. Pagi-pagi, jam pelajaran pertama yang perlu diajarkan kepada anak-anak kita. Apalagi sekolah itu basicnya Islam, ya. Apalagi ada tambahan sunnah, begitu ya. Maka pelajaran pertama pagi hari itu adalah hifdzul Quran. Ilmu Al-Quran. Itu yang paling ideal dan mudah-mudahan bisa dilaksanakan dan diterapkan di sekolah-sekolah Islam. Apalagi yang berbasis sunnah, ya. Kadang-kadang kita ya juga bagaimana ya. Pelajaran pertama matematika, fisika, ini itu, pelajaran ilmu-ilmu dunia. Pelajaran tentang Al-Quran nanti, petang hari, siang hari, sisa-sisa waktu, padahal sekolahnya labelnya Islam, basisnya sunnah. Seharusnya ini mata pelajaran pertama di sekolah, ya. Itu yang pertama kali anak-anak didik kita itu mempelajarinya. Pagi harinya dibuka dengan ilmu Al-Quran, ya, baik itu hafalan ataupun lain sebagainya berkaitan dengan Al-Quran. Ya, sehingga ketika otaknya masih fresh, dia
menggunakan ya kesegaran otaknya itu untuk mendalami Al-Quran. Nah demikian. Ya karena kita tahu bahwa Al-Quran adalah lautan samudera ilmu yang tidak akan habis kita gali dan kita selami. Para pemirsa dan para pendengar yang dimuliakan Allah. Dan juga ya kita katakan beberapa hal yang berkaitan dengan kita maklumat Al-Quran. Misalnya ya hal yang sederhana lah. Nama wanita yang ada di dalam Al-Quran. Siapa nama wanita yang Allah sebutkan di dalam Al-Quran. Berapa kali nama Nabi kita Muhammad disebutkan di dalam Al-Quran. Ya, itu pengetahuan-pengetahuan umum yang memang perlu diketahui oleh anak-anak kita juga. Walaupun ya itu kita katakan ya bukanlah perkara yang sangat urgen untuk diketahui. Tapi seorang anak yang punya pengetahuan tentang itu akan menumbuhkan kepercayaan dirinya dan akan mendorongnya untuk menyintai ilmu Al-Quran. Ya. Jadi banyak ilmu-ilmu pengetahuan-pengetahuan umum yang berkaitan dengan Al-Quran. Dan ini harus lebih dahulu kita tanamkan kepada anak-anak sebelum pengetahuan-pengetahuan umum lainnya. Kadang-kadang anak itu tahu nama ibu kota negara macam-macam kan begitu ya. Nama tokoh-tokoh dan lain sebagainya. Tapi dia tidak tahu nama tokoh-tokoh yang Allah sebutkan di dalam Al-Quran. Selain para nabi ya. Banyak nama-nama lain yang Allah sebutkan di dalam Al-Quran. Ya, beberapa pengetahuan tentang sosok atau tokoh yang Allah sebutkan di dalam Al-Quran. Ya, misalnya Khadir, ya walaupun tidak disebutkan namanya, tapi Allah ceritakan sosok itu di dalam Al-Quran. Ya, Luqman dan lain sebagainya. Nah, anak-anak kita perlu tahu tentang pengetahuan berkaitan dengan hal-hal tersebut. Para pemirsa dan para pendengar yang dimuliakan Allah. Ya, kisah-kisah juga perlu ya kita bacakan ataupun kita ceritakan kepada mereka. Coba lihat Allah mengulang-ulang ya kisah Nabi Musa menghadapi Fir'aun dengan beberapa redaksi yang berbeda-beda di dalam Al-Quran, di dalam berbagai surat, tapi tidak ada yang saling tabrakan, walaupun itu disebutkan berkali-kali. Ini salah satu ijazah Al-Quran ya. Menceritakan satu kisah berulang-ulang tanpa ada kontradiksi, pertentangan antara satu kisah dengan kisah yang lainnya. Dengan redaksi yang berbeda. Ini satu perkara yang sulit untuk dilakukan sebenarnya. Kita menceritakan satu kisah yang sama berkali-kali dengan redaksi yang berbeda-beda tapi tidak saling bertabrakan satu sama lainnya. Dan kita ambil faedah dari kisah ya Nabi Musa ini ya ketika menghadapi Firaun. Banyak sekali faedah-faedah yang bisa kita petik di dalamnya. Nah, demikian juga kisah Nabi Yusuf misalnya. Ya, bagaimana Nabi Yusuf bisa menghadapi berbagai ujian di dalam hidup beliau, mulai dari kecil sampai dewasa, yang itu menghasilkan atau menumbuhkan satu kedewasaan pada diri seorang Nabi Yusuf. Ya, banyak cobaan-cobaan yang beliau hadapi dalam hidup. Nah, ini ada banyak kisah di dalam Al-Quran yang bisa kita ceritakan kepada anak-anak kita ya untuk memberikan satu faedah kepada mereka dari kisah-kisah tersebut. Dan juga ya kisah-kisah umat yang terdahulu yang bisa kita ceritakan kepada jatuh bangunnya para penguasa yang Allah sebutkan di dalam Al-Quran ya. Dan banyak lagi faedah-faedah yang bisa kita petik dari kisah-kisah tersebut. Nah, demikian. Dan juga ya kita juga sampaikan beberapa hal yang berkaitan dengan seluk-beluk Al-Quran. Ya. Keunikan yang ada di dalam Al-Quran. Nah, ini pengetahuan-pengetahuan umum yang disebutkan di dalam buku-buku usul tafsir misalnya yang bisa kita ambil ya bisa kita sampaikan kepada anak didik kita. Yaitu pengetahuan umum yang berkaitan dengan Al-Quran. Ya. Nah, ini salah satu cara untuk memotivasi anak-anak kita untuk berinteraksi dengan Al-Quran itu bukan hanya sekedar membaca dan menghafal. Bukan hanya sekedar melakukan dan membaguskan bacaan. Karena kalau hanya itu saja, nanti stuck dan berhenti pada satu titik. Ya. Ada hal yang perlu dia selami lebih dalam lagi yang nggak habis-habis sampai dia mati, sampai dia tua, sampai dia
lanjut usia mungkin kalau umurnya panjang. Para pemirsa yang dimuliakan Allah. Nah, ini yang perlu kita berikan kepada anak-anak kita sejak kecil ya. Demikian juga ilmu hadis. Ini juga perlu ya. Kita sampaikan beberapa maklumat penting berkaitan dengan ilmu hadis. Ya, sejarah pertama ditulisnya hadis Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam. Ya, kemudian perjalanan ilmu hadis ini dan jenis-jenis ilmu hadis yang ada. Karena ilmu hadis ini ilmu yang luas juga. Ya, di sana ada ilmu mustalah hadis. Di sana ada ilmu jarah dan ta'dil, ilmu riwayat, dirayat, dan lain sebagainya. Yang ini juga ilmu yang sangat luas. Bahkan kalau kita masuk perpustakaan, bagian yang paling mengambil ruang dari perpustakaan itu adalah buku-buku jarah dan ta'dil. Ada bukunya sampai berjilid-jilid, sampai 25 jilid, 30 jilid. Ini menunjukkan bahwa ilmu hadis itu adalah ilmu yang hanya dimiliki oleh kaum muslimin. Jadi kita bangga memiliki ilmu hadis. Ilmu yang tidak dimiliki oleh umat-umat yang lain. Ilmu dengan itu Allah Subhanahu wa taala melaksanakan janjinya, yaitu menjaga az-zikr, yaitu Al-Qur'an dan hadis. Ya, melalui ilmu hadis tersebut, terutama ilmu jarah dan ta'dil. Dan itu tentunya ya, walaupun ini adalah tingkatan ilmu hadis yang paling tinggi, ya cuma ya kita harus beri dasar kepada anak-anak kita. Minimal pengenalan. Ya, maka salah satu yang sangat bermanfaat bagi anak-anak mungkin usia sekolah dasar itu dibawa ke perpustakaan yang lengkap, kemudian memperkenalkan khazanah Islam. Terutama buku-buku yang mungkin dia bingung, ini buku kok banyak sekali begitu, apa isinya kan begitu ya. Nah, mungkin pertama dia mengenalnya. Ya, ini adalah salah satu cabang ilmu di dalam ilmu hadis yang bernama ilmu jarah dan ta'dil. Ya, mungkin satu waktu kelak dia akan menyentuh buku-buku itu. Ya, kalau masih dasar mungkin belum menyentuh buku-buku itu, tapi nanti dia akan menyentuh buku-buku tersebut. Jadi itu ilmu hadis, ilmu yang menjadi keistimewaan ya umat Islam dari umat-umat yang lainnya. Dengan itu kita merasa yakin, nyaman, ya, dan percaya bahwa setiap hadis yang kita dengar, hadis sahih yang kita dengar itu seperti Nabi berbicara kepada kita. Satu perkara yang tidak ditemukan dan didapati dalam agama-agama lainnya. Yang sudah kita tidak bisa dibedakan mana perkataan Nabi mereka dan mana perkataan yang itu adalah perkataan mungkin dipalsukan. Ya, mungkin disisipi atau disisipkan, disusupkan ke dalam buku-buku mereka, literatur mereka. Maka Ibn Hazm mengatakan semua riwayat-riwayat ahli kitab itu mu'dal. Terputus 2-3 generasi, bayangkan. Tidak diketahui. Ya, 2-3 generasi itu. Ya, bagaimana status mereka. Dan kaum muslimin patut berbangga bahwa hadis-hadis Nabi mereka terjaga melalui ilmu tersebut. Suatu yang ya kita katakan tidak dimiliki oleh umat-umat yang lainnya. Ya, oleh karena itulah Allah menjaga dengan itulah Allah Subhanahu wa taala menjaga kemurnian agama kita. Dan ini adalah suatu kebanggaan bagi kaum muslimin. Maka seorang muslim harusnya menyintai ilmu hadis. Hanya zindik, munafik yang tidak menyukai ilmu ini. Ya, ahli bid'ah tidak menyukai ilmu hadis. Karena dengan ilmu hadis ini akan terbongkar kebid'ahan mereka, kepalsuan mereka. Ya, nah demikian. Banyak orang-orang yang sekarang mu'allaf masuk Islam karena mengetahui kemurnian agama ini. Setelah mereka tahu ya ilmu ini ada di dalam Islam yang tidak dimiliki oleh agama mereka sebelumnya. Yang penuh tanda tanya, nggak tahu apakah ini benar atau salah. Gimana bisa memastikan validitas dari ucapan-ucapan yang dinisbatkan kepada nabi mereka. Nah, kaum muslimin beruntung memiliki ilmu tersebut. Maka ya generasi kita ini harus ya kita kita bimbing ya dari kecil untuk mengenal ilmu ini, ilmu hadis ini dan ya memperkenalkannya kepada mereka
dan mudah-mudahan suatu saat kelak mereka akan meneruskan tongkat estafet dari apa yang diwariskan oleh pendahulu kita, ya. Nah, demikian para pemirsa dan para pendengar yang dimuliakan Allah. Kalau kita bicara ilmu hadis, ini nggak bisa lepas dari satu komponen ya yang sangat penting. Ya, unsur yang terpenting dalam ilmu hadis itu adalah ketersediaan referensi tentunya. Dan ini perlu satu tempat ya yang bernama maktabah. Ya, kita sudah bicara panjang lebar ini sebelumnya, pentingnya sebuah lembaga pendidikan memiliki sebuah perpustakaan. Aib ya, jika sebuah lembaga pendidikan apalagi berbasis Islam, apalagi ya dengan embel-embel sunnah tapi tidak punya perpustakaan, sangat aneh sebenarnya ya. Dan sebagian sekolah sebagaimana yang kita sebutkan tadi lebih mementingkan sarana-sarana yang nggak ada kaitannya dengan pendidikan secara langsung ya, seperti sarana olahraga ini itu dan lain sebagainya, fasilitas seperti hotel bintang 5 dan lain sebagainya, tapi perpustakaan ya tidak ada. Bahkan mungkin tidak terpikirkan oleh orang yang menjalankan lembaga pendidikan itu. Lalu apa artinya lembaga pendidikan tanpa perpustakaan? Seperti yang kita sebutkan ya, bagaimana bisa memperkenalkan ya buku-buku ini kepada anak didik kita. Ya, kita mungkin jauh berharap mereka bisa menyentuhnya. Mengenalnya saja mungkin tidak. Ada pepatah mengatakan tak kenal maka tak sayang. Kita khawatir generasi-generasi ke depan ini nggak mengetahui keistimewaan Islam dari agama-agama yang lainnya. Kenapa kita istimewa? Karena kita memiliki ilmu hadis ini. Maka dari itu coba lihat, adakah ulama menjadi ulama, betul-betul ulama di kalangan ahlus sunnah wal jamaah tanpa mendalami ilmu ini? Tanpa menguasai ilmu hadis ini. Dan ilmu tentang Al-Quran juga tidak akan sempurna tanpa mendalami ilmu hadis. Ya, dan ini adalah ilmu yang mendukung semua ilmu yang ada. Ilmu hadis ini. Ya, maka tentunya untuk menanamkan dalam hati mereka, dalam pikiran mereka tentang urgensi dari ilmu ini, bagaimana mulianya ilmu ini, ya dengan mendalami ilmu ini artinya kita menunjukkan rasa cinta kita kepada Nabi kita Muhammad SAW, bahwa inilah bentuk pembelaan ya kita untuk Nabi kita Muhammad SAW, yaitu dengan mendalami hadis-hadis beliau. Ya, sehingga kita ya dalam Islam ini bisa membedakan mana hadis yang tidak sahih, mana hadis yang sahih, mana hadis itu palsu, ya dinisbatkan kepada Nabi, tapi sebenarnya bukan dari perkataan Nabi. Ini sesuatu yang tidak bisa dilakukan oleh umat-umat yang lain. Bisakah mereka membuktikan ini palsu, ini tidak palsu, ini sahih, ini tidak sahih? Nggak bisa. Mereka nggak punya ilmu ini. Maka beruntunglah kita. Dan ini anak-anak kita harus kita tanamkan ya kecintaan mereka kepada hadis-hadis Nabi SAW. Ya, nah demikian ya. Dan juga pengetahuan-pengetahuan umum yang berkaitan dengan hadis. Ya misalnya ya apa itu hadis? Ya mengapa ya sampai kepada kita hadis-hadis Nabi tersebut? Bagaimana perjuangan para ulama ya sehingga akhirnya mereka bisa mewariskan kepada kita kitab-kitab hadis ya yang menjadi referensi agama kita, bisa meluruskan ibadah-ibadah kita. Kita bisa beribadah, kita bisa melihat Nabi sholat melalui riwayat, bukan rekaman ya. Karena nggak ada rekaman Nabi sholat. Yang ada hanyalah riwayat yang sampai kepada kita. Dan beberapa istilah-istilah di dalam ilmu hadis, misalnya ya muttafaqun alaih itu apa maksudnya? Mungkin banyak remaja-remaja kita nggak tahu apa maksudnya muttafaqun alaih. Ya, demikian juga kutubus sittah. Mungkin mereka nggak tahu apa itu kutubus sittah. Ini maklumat pengetahuan umum berkaitan dengan ilmu hadis yang ya anak-anak kita juga harus tahu itu. Apa itu kutubus sittah?
ya istilah-istilah di dalam ilmu hadis, ya misalnya sahihain, apa maksudnya sahihain, ya, dan misalnya ada istilah di dalam ilmu hadis abadilatul arba'ah, 4 Abdullah. Apa maksudnya 4 Abdullah? Siapa itu 4 Abdullah? Ya, bentuk-bentuk buku hadis. Ya, sampai sekarang masih banyak yang nggak tahu bahwasanya Muwatta itu bukan judul buku, ya, tapi itu adalah bentuk penulisan buku hadis, dinamai Muwatta seperti Musnad. Apa judul asli dari Sahih Bukhari, Sahih Muslim dan lain sebagainya. Pengetahuan-pengetahuan umum yang perlu diketahui oleh anak-anak didik kita, ya, anak-anak kita. Nah, demikian. Dan ini tentunya akan menumbuhkan kepercayaan diri mereka ketika anak-anak ini tahu beberapa hal yang berkaitan dengan pengetahuan umum, ya, berkaitan dengan ilmu hadis. Ini akan menumbuhkan kepercayaan diri mereka untuk mendalami ilmu ini lebih jauh lagi, lebih dalam lagi, lebih luas lagi. Nah, demikian, ya. Nah, jadi ya juga sejarah, ya, penulisan ilmu hadis hingga akhirnya ilmu hadis itu bisa sampai kepada kita, hadis-hadis Nabi bisa sampai kepada kita, ya, tentang ilmu riwayat, ya, tentang apa itu sanad, ya, kenapa sanad itu sangat penting di dalam ilmu hadis, ilmu sanad itu, ya. Nah, demikian, ya. Kemudian pembagian perawi berdasarkan tingkatan atau tabaqat, ya. Demikianlah ilmu hadis ini memilah generasi demi generasi yang mengawal hadis itu sampai kepada generasi kita sekarang ini. Nah, ini semua harus, ya, diberikan satu maklumat dulu, ya. Maklumat tentang hal-hal itu. Ya, kadang-kadang anak didik kita nggak tahu apa itu sanad. Padahal sudah SMP, SMA, ya, seharusnya mereka sudah tahu itu. Sanad itu apa? Nah, demikian. Wallahu a'lam bishawab. Nah, itu, ya, beberapa hal yang mungkin berkaitan dengan ilmu Quran dan hadis yang perlu, ya, kita tanamkan kepada anak-anak kita, dan ini menjadi dasar, ya, ilmu-ilmu yang berkaitan dengan Quran dan hadis ini menjadi dasar bagi ilmu-ilmu mereka yang lain. Nah, demikian. Dan kita harapkan, ya, mereka bisa meneruskan, ya, minat mereka, semangat mereka untuk mendalami Al-Quran dan hadis-hadis Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam. Nah, demikian. Ya, kita mulai dari, ya, menanamkan rasa cinta, ya, kepada ilmu tersebut. Karena tak mengenal, ya, dengan memperkenalkan, ya, sebagaimana kita katakan, tak kenal maka tak sayang. Mungkin mereka memandang ilmu hadis itu ilmu yang sederhana, hanya sekedar mustalah hadis, ya, atau pembacaan hadis, Arba'in Nawawi, cuma itu yang mereka dapatkan di sekolah. Terlalu dasar ini sebenarnya. Ya, banyak hal-hal yang bisa kita buka bagi anak-anak didik kita berkaitan dengan ilmu hadis ini. Dan kembali lagi tadi, kalau seolah itu nggak punya maktabah, ya, bagaimana mereka bisa memperkenalkan ilmu hadis itu, besarnya ilmu hadis itu, ya. Nah, jadi kita mohon kepada para pemangku kebijakan di sekolah, owner-owner, pemilik-pemilik lembaga pendidikan, yang kadang-kadang, ya, kita juga tahu uang masuknya begitu fantastis, tapi perpustakaan tidak nampak di sekolah mereka. Bahkan mungkin juga tidak pernah dipikirkan, dan ini sangat disayangkan sekali. Mudah-mudahan ke depannya lembaga-lembaga pendidikan kita menyisihkan 1 ruangan, 2 ruangan, 3 ruangan, atau aula yang besar untuk dijadikan sebagai perpustakaan sekolah mereka. Nah, demikian. Saya kira juga guru-guru hari ini juga belum memiliki pengetahuan tentang perpustakaan, ya. Nah, ini juga sangat menyedihkan. SDM kita juga memang, ya, begitulah dia, ya. Mungkin penitik beratan satu ilmu yang kadang-kadang sudah menyimpang, ya. Nah, jadi, ya, kita katakan begitulah kondisi hari ini yang masih perlu banyak pembenahan, ya, di sana sini. Wallahu a'lam bishawab. Baik, itu saja mungkin bisa kita sampaikan. Nanti akan kita lanjutkan dengan perkara-perkara berikutnya berkaitan dengan penguasaan dasar-dasar keilmuan pada anak-anak kita. Aku qouli hadza astaghfirullah li wa lakum lisairil muslimin innahu huwal ghafurur rahim. Baik, Ustaz. Terima kasih. Jazakallahu khairan, barakallahu fiik atas materi yang disampaikan, sangat bermanfaat bagi kita yang tengah berupaya untuk mendidik anak-anak kita. Ikhwatal Islam, kita masuk ke sesi interaktif
Bagi Anda yang akan bertanya, silahkan kami buka di pesan singkat saja untuk pagi ini. Tentunya dengan pertanyaan yang berkesesuaian dengan tema dan bahasan kita di pagi hari ini. Baik, yang pertama Ustaz, ada pesan singkat dari pendengar kita Ummu Abdillah di Bekasi. Assalamualaikum warahmatullahi. Pak Ustaz, sebenarnya mana yang harus menjadi prioritas bagi kami orang tua? Mengajarkan cinta kepada Al-Quran dengan kisah-kisah dan hikmah dari sebuah syariat, ataukah dengan hafalan Al-Quran bagi mereka? Karena saya banyak mendengar tentang anak-anak yang waktu kecilnya disuruh untuk menghafal Al-Quran dan bisa menghafal Al-Quran sampai beberapa juz, tetapi setelah dewasanya malah menjadi anak yang akhlaknya tidak sesuai dengan Al-Quran. Mohon nasihatnya Ustaz, jazakallah khairan. Iya, saya kasih perumpamaan dulu ya. Kita bicara tentang sehat ini. Sehat. Sebagian orang mungkin punya satu pandangan tentang sehat. Sehat itu kalau saya terus mengkonsumsi minyak zaitun misalnya. Hanya dari sisi itu saja. Sementara dari sisi yang lainnya dia tidak jaga. Makanan dia tidak jaga, pola hidup dia tidak jaga, pola istirahat juga tidak dia jaga. Ya, maka satu sisi ini juga akan kalah begitu ya. Ini tidak menolong kesehatannya, tidak membuatnya jadi sehat begitu. Apabila sisi-sisi yang lain dia tidak perhatikan itu. Ya, pola hidup, gaya hidup nggak sehat, begadang. Ya, walaupun kita tekan minyak zaitun tadi ya, atau tibun nabawi yang lainnya, tapi sisi lain kita tidak perhatikan, sehat tidak kita dapatkan. Maka coba lihat hidup Nabi SAW, ya, beliau ya melihat dari semua sisi, dari waktu istirahat, pola hidup, cara makan yang benar, dan lain-lain sebagainya. Nah, barulah kita dapat yang namanya sehat. Nah, sebagian orang, wah saya sudah rutin bekam tiap bulan. Ya, itu bagus. Cuma dia lupa sisi yang lain. Dia tidak jaga makannya, dan beranggapan, nah kan saya sudah bekam. Lalu dia makan asal kan begitu ya. Pola gaya hidupnya juga berantakan kan begitu. Ya, ada yang dipaksakan dia olahraga terlalu ekstrim misalnya. Dan ini mengakibatkan walaupun dia bekam tiap bulan, ini menjadi tidak berguna apabila sisi yang lain tidak dia perhatikan. Jadi ini satu kesatuan. Ya, nggak boleh kita tinggalkan satu sisi, kemudian kita berharap kita bisa selamat dari satu sisi saja begitu. Nah, sama seperti ini. Maka saya sering sampaikan bahwa dulu para salaf belajar adab seperti mereka belajar ilmu. Ibnu Mubarak belajar adab, belajar akhlak itu 30 tahun. Belajar ilmu-ilmu yang lainnya 20 tahun. Sebelumnya kita sudah bicara di sini tentang penanaman akhlak mulia. Itu perkara yang sangat penting. Bahwa pendidikan itu sama dengan penanaman akhlak. Sama dengan akhlak. Pendidikan itu sama dengan akhlak. Tidak ada pendidikan kalau tidak ditanamkan akhlak di situ. Itu sudah kita bahas sebelumnya. Nah, ini adalah satu penyempurna. Yang sisi lain yang nggak boleh kita tinggalkan juga, yaitu penanaman dasar-dasar keilmuan. Ya, seperti hifdzul Quran dan lain sebagainya. Kadang-kadang kita lupa itu. Ya, kita menjadikan hifdzul Quran sebagai tujuan utama. Tadi kan kita sudah sebutkan bahwa Imam Syafi'i usia 6 tahun, 7 tahun sudah hafal Quran. Tapi bagi ibunda beliau, bukan itu tujuan utama. Itu cuma sebagai alat untuk melangkah kepada ya, ilmu-ilmu lainnya, kepada tujuan lainnya yang lebih tinggi. Nah, demikian ya. Dan ini semuanya harus seimbang ya. Menanamkan akhlak, ya, memberikan dasar-dasar keilmuan kepada anak, ya, hifdzul Quran, pengetahuan tentang Quran, dan ilmu-ilmu alat lainnya, ya, itu harus seimbang, sejalan, sehingga ya, ini satu masalah di tengah-tengah kita, yaitu para penuntut ilmu yang kurang akhlaknya, yang kurang adabnya, ya, ini mungkin sama seperti tadi mau sehat, tapi cuma melihat satu sisi saja, tidak melihat dari sisi yang lainnya, itu menjadi sia-sia, ya, dia tidak dapat sehat kalau seperti itu. Nah, ini yang keliru sebagian orang, ya, yang ingin ya menuai hasil yang baik, tapi ya kita katakan tidak mungkin ya kita menanam biji sawi yang tumbuh cabai, itu nggak mungkin.
Ya, kalau itu tidak kita tanam cabai, nggak akan tumbuh cabai. Akhlak juga seperti itu. Kalau kita tidak tanamkan akhlak, ya nggak muncul akhlak. Nah, demikian. Nggak mungkin itu otomatis. Nanti kalau dia sudah hafal Quran, dia otomatis berakhlak mulia. Tapi kita tidak tanamkan ini, itu tidak mungkin. Maka dari itu ya, seperti Ibnu Mubarak 30 tahun belajar adab. Artinya lebih dulu dia belajar adab. Ya. Ibnu Sirin mengatakan, kanu yata'alamul hadiah qabla yata'alamunal ilma. Mereka lebih dulu belajar akhlak sebelum mereka belajar ilmu. Ini menunjukkan bahwa itu sejalan ya. Bahkan kalau boleh dikatakan itu harus lebih dulu ditanamkan gitu ya. Sehingga itu seperti tanah yang gembur yang diberi bibit yang unggul. Nah, demikian. Jadi tumbuhnya juga sempurna. Wallahu a'lam bishawab. Terima kasih Ustaz. Jazakallahu khairan jawaban dan nasihatnya. Demikian untuk Abdillah di Bekasi dan penanya lain yang terkait pertanyaannya. Selanjutnya ada pertanyaan dari hamba Allah di Tanah Wolio, Sulawesi Tenggara. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ustaz, saya sering mendengar bahwa orang yang berilmu diangkat derajatnya setingkat lebih tinggi dan setiap yang kita lakukan harus dengan ilmu, Ustaz. Nah, di dalam hal mendidik anak tentunya tidak lepas dari peran orang tua dan lingkungannya. Namun tidak bisa pula dinafikan bahwa terkadang di dalam mendidik anak ada saja kendala atau hambatan yang dialami orang tua. Seperti diantaranya adalah keterbatasan ilmu dan kemampuan orang tua di dalam mendidik anak dalam hal-hal tertentu. Kemudian juga keterbatasan orang tua di dalam hal ekonomi untuk bisa mewujudkan cita-cita anaknya. Dan bahkan di antara mereka sering yang pupus di tengah jalan di dalam mewujudkan pendidikan sesuai dengan cita-citanya. Yang jadi pertanyaannya, Ustaz, bagaimanakah menyikapi bila terjadi kondisi seperti hal tersebut di atas dan hal-hal apa saja yang harus dilakukan oleh orang tua agar seorang anak tidak frustasi di dalam terpengaruh dengan kekejaman dunia dan fitnah yang merebak dewasa ini. Mohon bimbingannya Ustaz dan nasihatnya. Jazakallahu khairan. Ya, yang pertama saya katakan ya bahwa mendidik anak hari ini tantangannya lebih berat, lebih besar, lebih banyak daripada mendidik anak mungkin 10, 20 tahun, 30 tahun yang lalu. Ya, karena tantangannya berbeda. Ya, kita tahu bersama bagaimana banyaknya godaan, ya, kemudian nilai-nilai yang sudah berubah, ya, pengaruh-pengaruh ya luar itu begitu deras karena era informasi yang tanpa batas sangat cepat, ya. Kadang-kadang ya kita tidak mampu untuk membendungnya, tidak seperti dulu mungkin ya. Sekarang kan informasi begitu cepat sampai ke tangan kita, ke hadapan anak-anak kita, menjadi konsumsi mereka hari-hari kan begitu. Nah, ini menjadi tantangan yang sangat berat bagi para orang tua hari ini. Ini sudah kita ulang-ulangi berkali-kali ya. Banyak penanya yang bertanya seperti ini. Dan kita coba sadarkan kepada para orang tua, memang ini berat. Ya, perlu ekstra perhatian, ya, pendampingan yang terus-menerus. Ya. Bahkan sekarang ini kalau bisa kita katakan orang tua harus berkorban mendampingi anak-anak mereka. Ya, mau tidak mau ya begitu ya. Ya, walaupun mereka sudah sampai pada jenjang usia sekolah lanjut atas seperti misalnya ya sudah kuliah dan lain sebagainya, tetap harus ditempel, dipepet, dirapati istilahnya ya. Nah, belum bisa sepenuhnya dilepas kan begitu, karena ya begitu ganasnya ya pengaruh lingkungan hari ini ya, terutama ya pengaruh-pengaruh luar itu begitu cepat. Ya, bisa mereka ketahui, bisa mereka dapatkan. Itu yang pertama. Nah, jadi ya tentunya harus bersabar ya untuk menghadapi kita katakan banyak sekali tantangan-tantangan yang ada hari ini. Yang kemudian yang kedua, saya juga paham ya bahwa banyak orang tua, mayoritas orang tua tidak memiliki ilmu yang dalam tentang hal-hal yang kita sebutkan tadi, ilmu Quran, ilmu hadis. Ya, tapi minimal ya, mereka bisa menjadi suatu ya semacam pengantar ya, ya untuk mengenal ilmu itu. Minimal itu. Nabi mengatakan, hadis ini luar biasa, man dalla ila khairin. Ya, man dalla ila khairin. Barang siapa yang menunjukkan kepada satu kebaikan, falahu misla ajri fa'ilihi. Baginya pahala orang yang mengerjakannya. Walaupun bukan kita yang
mencetak anak-anak kita menjadi ulama misalnya. Tapi kita menjadi pengantar. Semacam muqaddimah. Sehingga anak itu terarah. Kita mengarahkan. Walaupun detailnya nanti bukan kita yang ngajari. Ilmu hadis, mungkin gurunya di sekolah, ustadznya di madrasah atau di pondok, kan begitu ya. Atau dosen-dosennya di perguruan tinggi ataupun di universitas. Tapi kitalah yang membawanya ke jalur itu. Kitalah yang menuntunnya ke jalur itu. Kita sebagai prolognya, membuka, memperkenalkan, menanamkan minatnya untuk mendalami itu. Walaupun ya kita mungkin sekedar menyampaikan hal-hal yang dasar. Ya mungkin pengetahuan umum saja sebagaimana yang saya singgung tadi. Pengetahuan umum ya kita berikan kepada anak-anak kita tentang hadis Nabi. Ya itu mungkin bisa kita baca di internet ya. Pengetahuan umum itu kan bukan sesuatu yang perlu ilmu yang digali dan ditekuni bertahun-tahun kan begitu ya. Sederhana saja mungkin berkaitan dengan ilmu hadis. Ya ada penulis-penulis buku hadis, perkenalkan kepada mereka penulis 6 buku hadis yang menjadi tulang punggung agama Islam ya, Kutubus Sittah, dan itu seperti itu. Ya, saya kira seawam-awamnya orang tua ya pasti tahu lah. Ya, kebangetan kalau itu saja dia tidak mau mengetahuinya dan untuk memperkenalkannya kepada anak-anaknya kan begitu ya, kepada anak didiknya tentunya. Nah demikian. Wallahu alam bisawab. Maka kita di sini menjadi pembukanya. Kita tahu ya, guru Imam Syafi'i itu banyak. Ya, guru beliau sangat banyak. Ya, di antara guru beliau Imam Malik. Dan beliau juga bertukar ilmu dengan Imam Ahmad. Ya, beliau banyak belajar ilmu hadis dari Imam Ahmad. Dan banyak lagi guru-guru beliau lainnya. Nah, tapi tahukah siapa yang menjadi pembuka, pengantar dari semua itu? Ibunya. Walaupun ibundanya Imam Syafi'i tidak mengajarkan ilmu hadis, usul fikih dan lain sebagainya, tapi ibu beliau menjadi pembuka ya bagi perjalanan Imam Syafi'i untuk menuntut ilmu yang lebih tinggi lagi. Nah demikian. Ya, itu yang kita harapkan dari para orang tua, dan kita sebagai orang tua bisa menjadi ya pembuka jalan ya bagi anak-anak kita. Wallahu a'lam bishawab. Baik. Terima kasih Ustaz. Jazakallahu khairan barakallahu fiik. Demikian untuk penanya melalui pesan singkat tadi. Selanjutnya masih kami angkat dari pesan singkat. Ini ada dua penanya yang sama. Dari Ummu Ubay di Kepulauan Riau dan Ummu Rafi yang tidak menyebutkan tempat. Assalamualaikum warahmatullahi. Ini masih ada kaitannya dengan pertanyaan yang tadi Ustaz. Yeah. Ustaz, adakah buku ilmu hadis atau ilmu tentang sejarah riwayat hadis atau sejarah hadis yang bisa dipelajari menjadi dasar-dasar bagi kami mengajarkan kepada anak-anak di usia SD sebelum mereka masuk ke jenjang yang lebih tinggi untuk pesantren, tingkat SMP dan tingkat lanjut lainnya. Dan kami pun merasa fakir terhadap ilmu dan khawatir salah apabila mencari sendiri di internet. Mohon penjelasan tentang kitab rujukan ini, Ustaz. Ya, mungkin untuk yang berbahasa Indonesia ini kan masalahnya mungkin banyak buku-buku di sana tapi kan berbahasa Arab ya terbatas untuk memahami buku-buku tersebut. Ya mungkin ini bisa dilihat atau dicari di toko-toko buku. Ya mungkin kita bisa mendatangi toko-toko buku yang berbasis sunnah kan, mungkin mereka menyediakan buku-buku yang sudah disortir, yang memang sudah direkomendasikan. Nah itu bisa kita miliki ya, maka rajin-rajinlah datang ke toko buku, datang ke perpustakaan ya, apalagi perpustakaan yang memang ya menyediakan buku-buku tersebut kan begitu. Nah, tapi kalau mungkin maktabah tidak ada yang bahasa Indonesia, ya mungkin bisa ke toko buku ya, ditanyakan. Ya, kita pernah bahas ini sebelumnya ya, tentang minat baca, ini berkaitan dengan minat baca dan semangat untuk memiliki khazanah ilmu ya, perpustakaan di sini maksudnya. Kita sudah sampaikan kemarin, ya, menyedihkan sekali kenyataannya, realita yang kita dapati, bahwa peminat toko-toko buku itu kecil sekali. Ya, sangat kecil. Ya, dan menurun dan sepi ya, apalagi zaman pandemi ya, begitu ya. Dan peminat yang
pengunjung ya yang datang ke toko buku juga segmennya juga bisa dikatakan usia 50 tahun ke atas ya. Di bawah itu sedikit, apalagi remaja ya. Nah demikian. Jadi para ayah bunda sekalian, ya perlulah ya kita katakan berusaha untuk memperkaya pengetahuannya tentang itu untuk ya menyampaikannya kepada anak-anak mereka. Nah demikian. Kalau misalnya takut mengambil dari internet karena nggak ada yang bisa diajak konsultasi, karena itu kan satu arah. Nah mungkin ke toko buku bisa berdiskusi langsung dengan pemilik toko bukunya ataupun ke pustaka ya. Ataupun ke penerbitan yang berbasis sunnah, mungkin bisa kita konsultasi kepada mereka. Mereka mungkin tahu ya referensi-referensi yang kita perlukan di sini. Banyak mungkin saya tidak hafal ya, dan ya juga mungkin lebih valid kalau langsung ke sumbernya mungkin ya. Nah demikian. Tapi kalau bahasa Arab mungkin di sana banyak ya buku-buku yang bisa kita ya baca untuk menjadi pengetahuan umum bagi kita berkaitan dengan ilmu Quran maupun ilmu hadis. Wallahu a'lam bishawab. Terima kasih Jazakallah khairan untuk jawaban dan nasihatnya. Demikian untuk dua penanya yang tadi kami ajukan. Selanjutnya dari pesan singkat berikutnya dari pendengar dan pemirsa di Bekasi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ustadz, bagaimanakah cara mendidik anak yang sekarang sudah menginjak usia SMA, yang notabene-nya sudah terlanjur mengenyam pendidikan dari SD, SMP, umum, dan sekolah non-muslim. Dan sampai saat ini masih belajar untuk bisa membaca Al-Quran atau mengaji. Apakah cukup untuk mengaji saja sampai bisa, ataukah bisa ditambahkan dengan pelajaran-pelajaran terkait dengan fikih ibadah atau akhlak bagi bekal kehidupannya? Mohon nasihatnya Ustaz. Ya, kata-kata terlanjur ini yang paling tidak enak ya. Paling pahit ya. Seperti pil pahit yang harus kita makan itu, kata-kata terlanjur. Ya, seandainya waktu bisa diputar ke belakang kan begitu ya. Tapi itu kan tidak mungkin, mustahil ya. Nah, pertama ya tentunya ya kita banyak-banyak beristighfar lah ya. Minta ampun, bertobat kepada Allah Subhanahu wa taala atas banyak kelalaian kita ya. Kelengahan-kelengahan kita, ketidaktahuan kita, kejahilan kita ya, sengaja maupun tidak sengaja kita ya mengabaikan dan telah menyia-nyiakan satu kita katakan pemberian amanah Allah Subhanahu wa taala ya, dan tentunya itu sangat merugikan sekali ya, karena mungkin anak-anak kita punya potensi yang luar biasa untuk agama ini, tapi mungkin dia tersia-siakan. Itu sangat disayangkan mungkin ya. Kita ingin ya tentunya anak-anak kita bisa memberikan saham ya untuk agama ini ya. Nah demikian, seperti ya kita lihat para ulama kita, mereka dalam bidang mereka masing-masing ya, mereka bisa memberikan saham yang besar untuk agama ini, untuk Islam dan kaum muslimin ya. Nah demikian, tapi ya tidak ada kata terlambat sebenarnya ya. Nah kalau masih bisa, kalau masih ada peluang ya untuk ya menanamkan ataupun kita katakan membangkitkan motivasi dan gairahnya untuk mendalami agama dalam usia yang sudah mungkin ya dewasa ya tidak menutup kemungkinan dia masih bisa sebenarnya. Ya tetap berusaha di sini ya. Kita ambil motivasi dari Ibnu Hazm Al-Zahiri, Al-Andalusi ya, Al-Gharnati. Beliau itu ya tentunya menimba ilmu bukan dari kecil ya, Ibnu Hazm. Ilmu sunnah ya, ilmu agama. Hingga banyak buku-buku yang beliau tulis sebelum itu yang agak-agak aneh gitu ya, seperti Tukul Hamamah dan lain sebagainya tentang ya macam-macam ya, dia tidak bukan buku agama begitu ya. Tapi beliau memulai menuntut ilmu itu di usia yang tidak muda. Ada yang menyebut 30 tahun ke atas lah kita katakan. Itu bukan usia yang muda lagi. Tapi dengan kesungguhan ya beliau bisa meraih ya kedudukan yang terhormat di kalangan ulama. Bahkan dianggap salah satu imam Andalusia ya, Ibnu Hazm Al-Zahiri. Sampai-sampai ya karena telatnya beliau menuntut ilmu, beliau tidak tahu itu Al-Imam Tirmidzi. Ketika ditanya tentang Imam Tirmidzi, Sunan Tirmidzi, beliau mengatakan tidak tahu. Bayangkan ya, salah satu dari kutubus sittah beliau tidak tahu itu ya.
Nah demikian. Tapi ya begitulah ya. Dengan kesungguhan akhirnya beliau bisa ya mendapatkan tempat di kalangan kaum muslimin, di kalangan umat Islam ya sebagai seorang imam. Nah demikian. Jadi tidak ada kata terlambat sebenarnya ya. Ya walaupun ya kita katakan kita rugi waktu di sini ya. Seharusnya banyak yang bisa kita manfaatkan, kita gali potensi dari anak-anak kita, ya itu terbuang waktu itu. Itu yang kita sayangkan sebenarnya. Nah, ya berusahalah ya untuk bisa apa namanya ya, minimal hal yang wajib itu pasti harus ya. Nah, misalnya pengetahuannya tentang kewajiban agamanya, sholatnya, akidahnya ini harga mati istilahnya. Mau ya harus kita tanamkan kepada anak-anak kita, walaupun terlambat kan begitu. Nah, kemudian yang lain yang berkaitan dengan agama Islam atau dengan ilmu-ilmu Islam, ya ini kalau bisa ya kita ya sampaikanlah kepada mereka. Mana tahu mereka punya potensi, kita nggak tahu ya. Nah, dan mulai mendalami bahasa Arab. Banyak saya mendidik beberapa orang juga, mereka baru belajar bahasa Arab itu di usia yang sudah dewasa, bahkan sudah kuliah kan begitu ya, bahkan sudah tamat. Tapi ya begitulah, kalau Allah buka hatinya untuk mendalami agama ini, keajaiban akan terjadi, istilahnya seperti itu ya. Mereka bisa ya, kita punya banyak murid yang akhirnya bisa mengikuti, menguasai bahasa Arab itu, dan bisa ya kita didik, kita latih untuk ya bukan hanya membaca bahasa Arab, tapi sampai bisa kepada mungkin menerjemahkannya, ya bisa mungkin ya mengajarkannya kan begitu ya, bisa banyak manfaat yang bisa didapati pada dirinya kan begitu. Ini orang-orang yang sudah sudah dewasa kan begitu. Masalahnya adalah menggerakkan hatinya ya untuk mendalami agama ini. Itu dia poinnya. Banyak ya kita katakan ya orang santri-santri kita dulu ya, murid-murid kita yang mendalami agama itu udah boleh dikatakan sudah tua lah, sudah dewasa ya. Ya, sudah masuk kuliah dan lain sebagainya, tapi ya dia ada potensi. Ya, mungkin kita juga belum melihat potensi itu kan begitu ya. Coba digali lagi. Nggak ada kata terlambat istilahnya. Maka itu kita harus jadikan motivasi bagaimana ya Ibnu Hazm tadi ya, itu motivasi yang perlu ya para ayah bunda di sini. Coba bacalah biografi beliau ya. Di beberapa referensi itu mungkin ya bisa menjadi rujukan kita ya, bahwa tidak ada kata terlambat. Banyak-banyak berdoa. Ya mudah-mudahan Allah buka hatinya untuk mau, mungkin dia ada potensi yang belum tergali saja ya. Nah, ketika terbuka hatinya, ya ada keinginan untuk itu dan Allah kasih kekuatan, mungkin sesuatu yang luar biasa akan terjadi. Wallahu a'lam bishawab. Nah, demikian para pemirsa dan para pendengar yang dimuliakan Allah. Lebih dan kurang saya mohon maaf. Subhanakallah bihamdik, asyhadu an la ilaha illa anta, astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.